Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan kitab Fadhilus Syuhur. Kita akan tabarruk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amarra'u min Muharram. Adapun huruf ro di dalam bulan Muharram ini adalah ridho Allah. Ridho Allah. Pengarsa merujuk kepada kitab suci Al-Quran. Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalikal fawzul azim. Allah telah meridhoi mereka semua dan mereka pun ridho kepadanya, kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Demikian itu adalah kebahagiaan yang azim, yang sempurna. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesehatan jiwa, bahwa bahasan kita hari ini yang tadi baru saja saya bacakan dalam kitab Fadhilus Syuhur yaitu berkenaan dengan ridho, ridho Allah. Jadi kita kalau kita lihat dari ayat tadi bahwa ayat tadi adalah potongan akhir yang menjelaskan tentang Allah ridho kepada orang-orang kebahagiaannya yang mendapat surga. Dan mereka penghuni surga itu juga ridho kepada Allah dan itu adalah keagungan yang luar biasa. Yaitu kebahagiaan. Jadi kita diajarkan oleh Abah agar kita bisa ridho. Mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ridho kepada kita. Ridho itu artinya apa sih? Ridho itu rela, ikhlas. Apa yang diberikan, dia rela ikhlas. Maka kalau kita bicara secara konteks umum, suami ridho kepada istrinya. Istri ridho kepada suaminya. Kita ridho kepada teman kita. Maka saya sering ketika di dalam penjelasan-penjelasan bagi calon pengantin, ketika diminta menjadi tausiah, saya katakan, ketika orang baru menikah, mungkin 1 tahun, itu otomatis sakinah. Tetapi lewat 1 tahun, lewat 5 tahun, maka disitulah dibentuk mengkreat sama-sama untuk menciptakan mawaddah warahmah. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung mawaddah warahmah. Kalau baru menikah, maka ketika tadinya sendiri menjadi berdua, makan sendiri jadi berdua, jalan sendiri jadi berdua, diskusi sendiri jadi berdua, tidur sendiri jadi berdua. Maka otomatis itu menjadi sakinah, tenang. Tetapi untuk menciptakan mawaddah warahmah lewat 1 tahun, 5 tahun, maka disitulah pentingnya ridho. Ridho antara suami kepada istri, istri kepada suami. Ridho terhadap kekurangan suami, ridho kepada kelebihan suami. Suami juga ridho terhadap kekurangannya dan juga ridho terhadap kelebihannya. Nah, itulah teks dalam sebuah pernikahan adalah mesti ridho, saling ridho. Ridho suami tidak hanya tentang kelebihan istrinya saja. Istri ridho kepada suami bukan hanya kelebihannya saja, tetapi kekurangannya pun mesti ridho. Maka kalau tidak ada ridho, maka yang terjadi adalah satu pertikaian-pertikaian, persoalan-persoalan suami istri. Bapak Ibu ikhwan akhwat, nah kita bicara tentang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya bos, kita adalah seorang pegawai. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan ridho bos kita, kerelaan bos kita? Maka kita akan disiplin waktu kita. Kita akan datang tepat waktunya, bahkan sebelum waktu masuk kita sudah ada. Ketika kita bekerja, bekerja pun dengan maksimal. Disuruh apapun, maka kita akan mengikuti. Kata bosnya, kamu mau lembur, kamu bekerjanya lebih lama, kamu pulangi nanti malam, kamu kerjakan ini itu. Maka untuk mendapat ridho bosnya, maka dia akan bekerja semaksimal mungkin. Itulah kalau kita ilustrasikan, kita ingin mendapat ridho daripada bos kita. Rela daripada bos kita. Nah demikianlah Bapak Ibu ikhwan akhwat kalau kita bicara ridho kepada Allah. Mendapatkan ridho Allah. Nah maka apa yang diperintahkan, apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah mesti ridho.
Artinya ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka harus ada amal baik. Tidak akan kita bisa mendapatkan ridha Allah kalau kita tidak ada amal baik. Tidak ada amal soleh. Tidak pernah akan mendapatkan ridha Allah kalau tidak ada amal soleh. Nah, maka untuk mendapatkan ridha Allah, tentu kita harus mengikuti apa yang Allah suka, Allah perintahkan. Maka alat untuk mendapatkan ridha Allah adalah apa? Yaitu zikir kepada Allah. Semua amaliyah kita, zikir khotaman manakib, ini adalah dalam rangka kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu ya kawan akhwat, apapun yang kita lakukan hari ini, khotaman kita, zikir kita, manakiban kita, amaliyah-amaliyah sunnah kita, ini adalah dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah alat mendapatkan ridho semua amaliyah mursyid. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah bahwa alat untuk mendapatkan ridha Allah ada zikrullah, zikir. Nah, kalau sudah dapat ridha Allah, maka disitulah kita nikmat, kita berkah. Maka disebut berkah itu adalah ketika kita merasa cukup. Jadi kalau kita kurang berkah, maka yang kuat adalah nafsu, keinginan. Namanya berkah, ya cukup. Punya uang sedikit cukup, punya harta sedikit cukup begitu. Itu namanya berkah. Punya kendaraan biasa saja tapi nggak pernah mogok, itu berkah gitu. Nah, ketika kita mendapat ridha Allah, maka muncullah berkah, ziyadatul khair. Disitulah kita termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kepada fauz tadi, kepada zalikal fauzul azim, kebahagiaan yang utama, surga. Nah, surga itu adalah apa sih? Surga itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan kita dekat sama Allah, kebahagiaan kita, ketenangan kita, kedamaian kita itu surga. Kalau kita lihat surga di dalam Al-Quran dan beberapa riwayat, Masya Allah, bagaimana kenikmatan-kenikmatan di surga. Di situ ada air yang mengalir, di situ susu yang mengalir, ada madu, ada buah-buahan yang akarnya di atas, kemudian dianya ke bawah, tinggal ambil buahnya. Ada permadani, ada kendaraan-kendaraan emas dan lain sebagainya, ada bidadari. Itu semua simbol-simbol kebahagiaan. Allah mengilustrasikan kebahagiaan itu sesuai dengan ukuran pikiran manusia. Padahal sesungguhnya lebih hebat surga itu kebahagiaan daripada apa yang disimbolkan. Nah, artinya surga itu adalah kebahagiaan, ketenangan. Maka Abah pernah mengatakan, kita ingin mendapatkan surga nanti, maka kita mesti dapat surga sekarang. Kita tidak akan bisa mendapatkan surga nanti di akhirat kalau di dunia ini kita belum mendapatkan surga. Nah, inilah. Maka apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, adalah bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan itu. Maka menjadi nikmat, menjadi tenang, masuk dalam golongan yang Allah tentukan. Orang-orang yang telah mendapat ridha Allah adalah orang-orang yang telah masuk dalam golongan hamba-hamba Allah. Yaitu hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan. Nah, maka manakib ini Abah mengatakan, orang-orang yang sudah manakib, orang-orang yang zikir, orang-orang yang sudah talqin zikir adalah orang-orang yang telah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Surga itu artinya kebahagiaan. Wahai orang-orang yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan ridho kepadanya, dan masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah dalam surgaku. Nah, jelas. Jadi Allah, orang yang ridho kepada Allah dan orang yang mendapatkan ridho kepada Allah adalah nafsul mutmainnah. Maka masuklah, Allah masukkan ke dalam hamba-hamba Allah
yang di dalamnya adalah mendapatkan surga. Nah, jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, orang yang telah mendapat ridha Allah dan kita ridho kepada ketentuan Allah adalah orang-orang yang mendapat sorga. Sorga itu adalah kebahagiaan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, maka kalau kita lihat sejarah bagaimana ketika istri Fir'aun disiksa oleh Fir'aun, Asia, Siti Asia, disiksa oleh Fir'aun, kemudian apa yang terjadi? Siti Fir'aun pun tersenyum. Fir'aun bicara, ini wanita kenapa mau disiksa, mau dibunuh, malah tersenyum. Seolah-olah begitu Fir'aun mengatakan. Kenapa Asia ini tersenyum? Ini adalah persoalannya adalah tadi iman. Untuk mendapat ridha Allah. Sebagaimana doa daripada Siti Asia adalah idz qalat rabbi benili indaka baitan fil jannati. Kata Asia mengatakan, ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu baitan fil jannati, rumah di dalam surga. Nah, maka disitulah Allah tampakkan surga itu. Allah tampakkan kebahagiaan itu. Maka dia tersenyum. Karena telah mendapat ridha Allah. Maka orang-orang yang telah mendapat ridha Allah, Bapak Ibu ikhwan, Masya Allah. Dia tidak merasakan kematian itu sakit. Penderitaan itu sakit. Seperti istri Fir'aun ini. Karena istri Firaun ini akan dilihatkan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah kebahagiaan di depan matanya, di hadapannya. Siksaannya, penderitaannya itu menjadi ringan, menjadi biasa saja, bahkan tidak terasa karena ditampakkan baitan fil jannati, rumah di surga yang telah Allah bangun untuknya. Nah, maka andaikan kita hari ini betul-betul kita meyakini sebagai sabda-sabda pengeras Abah, orang-orang yang sudah talqin zikir ini adalah orang yang telah mendapat ridha Allah. Artinya kalau orang sudah mendapat ridha Allah, orang yang telah dimasukkan oleh Allah pada hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan surga. Wadkhuli jannati. Artinya mendapatkan kebahagiaan. Artinya susah apapun kita ibadah, susah apapun kita qiyamul lail, sesusah apapun kita zikir, sesusah apapun kita khotaman, manakib, seberat apapun, bagaimana kita istiqomah, tetapi kita kelelahan kita, duduk kita berjam-jam, sholat kita, amalia kita, hariannya, bulanannya, tahunannya menjadi ringan ketika kita tahu bahwa ternyata kita ini adalah orang-orang yang telah Allah masukkan dalam hambanya yang telah mendapatkan kebahagiaan. Seperti istri Fir'aun. Sudah melihat tampak kebahagiaan, yaitu sorga. Maka menjadi ringan apapun ketika dia didapatkan di dunia ini. Nah, sama dengan kita. Andaikan amalia kita hari ini merasa berat, hari ini kita untuk istiqomah, betapa jatuh bangunnya, kita manakiban duduk berjam-jam, kita khotaman, kita zikir setiap ba'da sholat, kita diberikan oleh Abah. Maka kita yakini, sabda Abah, itu adalah orang-orang yang telah mendapat ridha Allah. Itu adalah orang-orang yang telah mendapat surga. Maka kepayahan-kepayahan kita ibadah, kesusahan-kesusahan kita ibadah hari ini, bagaimana jatuh bangun kita dalam melaksanakan sunnah-sunnah Syekh Mursyid, kita mesti bahagia dan tersenyum. Karena apa? Jaminan Syekh Mursyid kepada kita semua bahwa kita adalah orang yang telah mendapatkan sorga. Mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah Allah ridho kepada kita karena kita telah melaksanakan amaliyah kebaikan-kebaikan kita selama di dunia, yaitu dengan cara kita melaksanakan amaliyah Syekh Mursyid. Kalau sudah Allah ridho, kita pun ridho kepada Allah apa yang Allah tetapkan kepada kita. Maka disitulah Bapak Ibu, nampak sekali orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang sudah mengetahui betul dengan jaminan Syekh Mursyidnya, maka dia nampak tenang hidupnya, nampak bahagia. Guru-guru kita, orang-orang yang dekat guru kita, yang amaliyahnya bagus. Kalau pengersabah kelihatan nampak tenang, damai, sudah pasti, sudah yakin.
yakin dari jaminan Syekh Mursyidnya. Nah, maka disinilah kita betul-betul meyakini apa yang dikatakan Abah, apapun bentuknya, kita mesti betul-betul patuh, yakin. Ini persoalannya adalah keimanan kita. Apapun yang keluar dari sabda Abah itu menjadi jaminannya. Maka ketika Abah mengatakan orang-orang yang sudah talqin zikir, orang yang telah mendapat ridha Allah, ini mesti kita yakini. Kita semua orang-orang yang sudah talqin adalah para haji al-hujaj. Ini mesti kita yakini bahwa kita adalah para haji yang telah haji ibadah ke Baitullah. Ketika Abah mengatakan talqin ini adalah orang yang telah masuk Islam, maka kita mesti meyakini kita telah udhulu fisilmi kafah. Ketika Abah punya maklumat-maklumat apapun yang menjadi jaminan kita untuk murid-muridnya, kita mesti yakini. Jangan sampai kita tidak meyakini. Biarkan orang lain, netizen, di luar torikoh kita tidak meyakini. Kita punya keyakinan sebagai murid kepada gurunya. Ini adalah otoritas guru kepada muridnya. Hak guru kepada muridnya. Janji setia guru kepada muridnya. Jaminan guru kepada murid-muridnya. Maka Syekh Abdul Qadir juga tadi mencatat semua amalia muridnya. Menjaga jangan sampai tidak ada yang tidak masuk dalam surganya. Ini adalah pertanggungjawaban Syekh Mursyid kepada murid-muridnya. Nah, maka tugas kita adalah kalam-kalam beliau itu kita yakini. Yakini apapun yang menjadi jaminan kita. Kita yeskan, kita iyakan. Kita katakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Tidak ada keraguan. Apapun bentuknya sabdanya. Sabda yang sifatnya adalah jaminan atau sabda yang sifatnya adalah larangan-larangan. Jadi kita pun tidak ada debat, tidak ada diskusi, tidak ada kajian. Karena kalam-kalam ini, maklumat-maklumat ini mesti jelas. Kita mesti hanya ikuti saja. Ketika Abah meminta ABCD, maka itulah maklumat Abah yang mesti kita laksanakan sekuat tenaga. Ketika Abah melarang A, B, C, D, maka kita pun berusaha keras untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Syekh Mursyidnya. Apa yang dilarang oleh Syekh Mursyidnya itu bermanfaat untuk kita semua. Karena itu kesukaan Syekh Mursyid. Jadi ada kesukaan Syekh Mursyid, ada ketidaksukaan Syekh Mursyid. Kesukaan Syekh Mursyid adalah untuk bagaimana meningkatkan kita menjadi hamba Allah yang baik. Keselamatan dunia akhirat. Ketidaksukaan Syekh Mursyid untuk kita menjadi maklumat, kita juga mesti kita lakukan, laksanakan. Kenapa? Ini juga bermanfaat untuk murid-muridnya selamat lahir batin dunia akhirat. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, inilah keyakinan. Inilah belief. Inilah sebuah keimanan. Jadi membaca, mendengar maklumat-maklumat Syekh Mursyid itu adalah keimanan. Bukan dicerna dengan pengetahuan. Kalau kita bicara tentang diskusi, bicara tentang debat, dan lain sebagainya, di luar sana hebat-hebat. Tetapi buat apa? Itu bukan toriko. Namanya toriko adalah tugas kita adalah apa yang dikalamkan Syekh Mursyid. Maka bukan kita untuk mendebatkannya, tetapi kita pelajari, kita kembangkan, agar kita tujuannya ada lebih paham. Kenapa Abah melarang ini? Kenapa Abah memerintahkan ini? Baru kita kembangkan. Bukan mencari dalil, referensi, argumentasi, sehingga kita mendebat mursyidnya. Na'udzubillah. Jangan sampai kita mendebat maklumatnya. Jangan sampai kita, jangankan mendebat maklumatnya. Wala takul lima. Ketika Abah mengatakan A, terus kita mengatakan, ini kenapa Abah? Itu juga bukan adabul murid ilal mursyid. Bukan adab murid kepada mursyid. Itu bukan torikoh. Kalau kita sudah masuk torikoh, kalau kita sudah masuk di dalam bayat dan kita betul-betul mengakui dan kita sudah memutuskan dalam torikoh ini, maka otoritas Syekh Mursyid itu berlaku untuk kehidupan kita. Kalau kita masih mendebat, menentang, di luar otoritas torikoh ini, itu bukan torikoh namanya. Itu kajian, itu diskusi antara dosen dengan mahasiswanya, antara guru di sekolah dengan siswanya, ada teman-teman diskusi dalam kajian-kajiannya. Tapi ini torikoh. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, tugas kita adalah sebagai murid, bagaimana caranya memberi paham kepada pikiran kita, kepada diri kita dengan keimanan, apa yang dimaklumatkan oleh Abah. Salah satunya apa tadi? Kita mesti yakin bahwa orang-orang yang sudah talqin zikir,
adalah orang yang telah mendapat ridho Allah. Orang yang telah mendapat ridho Allah artinya orang yang telah dimasukkan dalam hamba-hamba Allah yang telah mendapat sorga, yang telah mendapat kebahagiaan. Dan caranya adalah zikir la ilaha illallah dan ismu zikrillah yang ditanamkan dalam kalbu. Itulah amal kebaikan, amal soleh, alat untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tiada lain kita, Bapak Ibu, ikhwan akhwat dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita punya pembimbing, kita punya guru. Tugas kita adalah jangan sampai kita menyesal seolah-olah kita dengan keilmuannya, dengan kepintarannya, dengan pengalamannya yang luar biasa, nauzubillah, maka disitulah kita gagal berguru, gitu ya. Seperti banyak cerita bagaimana gagal berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Karena pintar ilmunya, pintar pengalamannya, derajatnya, dan lain sebagainya. Tetapi dia gagal. Nah, kita apa yang terjadi? Menjadi rugi. Nah, maka disitulah kita penting bagaimana kita meningkatkan amalia kita, bagaimana meningkatkan zikir kita sehingga muncul berkah, muncul karomah-karomah, muncul keberkahan. Kalau orang kurang berkah, maka tadi yang muncul adalah banyak nafsu, banyak keinginan, banyak ego. Semakin kurang berkah, semakin disitulah bermunculan semua ego-ego kita tadi. Semakin banyak berkah, maka kita merasa cukup, merasa bahagia, damai. Apapun yang terjadi, saya sih terserah Allah saja. Saya sih terserah Abah saja. Itulah yang sering dikatakan oleh Profesor Priyatno. Saya ingat betul. Jadi kalau semuanya syukuran sudah, berkah sudah, gitu ya, kita terima, maka kata Profesor Priyatno, saya sih terserah Allah saja. Saya sih terserah Abah saja. Kata Abah A, maka ikut A. Kata Abah B, ikut B. Demikian, Abah Aus pun sama kepada gurunya, Abah Anom. Nah, jadi inilah ikhwan akhwat, para pecinta kesenjiwa, kita adalah orang-orang yang ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa sih yang mendapat ridha Allah yang sebenarnya? Yang sebenarnya hak betul mendapatkan ridha Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, para pewaris daripada Kanjeng Nabi itu adalah orang yang telah mendapat ridha Allah. Maka para sahabat terakhirnya apa? Radhiyallahu anhum, telah mendapat ridha Allah mereka itu. Termasuk guru kita, Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu an. Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu an. Jadi yang telah betul-betul mendapat ridha Allah adalah guru kita. Nah, kita mah apa? Kita mah minimal dapat percikan ridha Allah saja sudah lumayan. Walaupun tidak sama ridha Allah yang diberikan kepada Aba Aos, yang dipercikan kepada kita tidak sama, tetapi itu lumayan untuk kehidupan kita, Masya Allah. Nggak apa-apa. Maka disinilah kita dekati orang yang telah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah hanya dapat percikannya saja, alhamdulillah. Dapat sedikit saja kesinari, alhamdulillah. Karena yang sebenar-benarnya radhiyallahu an adalah guru kita, Syekh Mursyid. Jadi kita berdoa yakin dengan semua yang disabdakan Abah, kita sedikitnya minimal mendapat percikan ridho Allah yang diberikan kepada guru kita, dan kita pun terlimpahkan ridho Allah melalui beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, mungkin demikian yang bisa sampaikan dalam bahasan ridha Allah dalam kitab Fadlul Syuhur. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Kita kuatkan terus amalia kita, zikir kita, khotaman kita, manakiban kita semakin kuat karena kita telah dijamin oleh Syekh Mursyid, telah mendapat ridha Allah, telah mendapat sorganya. Zalikal fawzul azim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Saya berdoa kepada Allah senantiasa untuk guru saya, Profesor
Amin. Dr. Kiai Haji Mahmud Johnson Al-Maghribi diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna lahir batin, ditambah-tambah rezekinya, disoleh-solehkan keluarganya, dimudahkan urusannya, dan terus ditambah-tambah ilmunya untuk kepentingan kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.